pertemuan kemarin antara Presiden Jokowi dengan Mbak Puan terlihat sangat luar biasa karena menghadapi orang yang kemudian menggagalkan dirinya untuk maju di Pilpres 2024, tapi Mbak Puan tetap masih bisa tersenyum atau bahkan tertawa-tawa. Selamat malam semuanya. Hari ini berita di media kita itu ramai sekali dengan pemberitaan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Puan Maharani. Karena ini adalah pertemuan pertama mereka setelah Pemilu 2024 dengan segala latar belakang perbedaan pilihan politik ataupun manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama beberapa bulan terakhir ini, itu jelas sangat-sangat merugikan PDI Perjuangan atau bahkan merugikan pribadi Puan Maharani itu sendiri. Tapi dengan segala perbedaan pilihan politik, dengan segala manuver-manuver dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu, ternyata Puan Maharani dan Presiden Jokowi masih bisa bersalaman, tersenyum, dan tertawa bersama-sama, sehingga dari sini nampaknya ini menarik perhatian banyak wartawan, sehingga pemberitaan-pemberitaan di media kita jadi banyak sekali meliput soal keduanya, meskipun sebenarnya kita nggak terlalu tahu gitu ya apa yang dibicarakan dan apa yang kemudian membuat Mbak Puan dan Pak Jokowi sama-sama tertawa di WWF ini, di forum World Water Forum ini gitu ya. Kita nggak tahu persis, tapi dari gestur dan kemudian dari wajah yang sumringah terlihat akrab sekali, ini menunjukkan kedewasaan politik seorang Mbak Puan Maharani. Ya, karena ya bagaimanapun gitu ya, meskipun beliau adalah Ketua DPR RI dan kemudian Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia yang harus kita akui sampai sekarang masih Presiden Indonesia gitu ya, tapi jelas ini bukan sesuatu yang mudah untuk kemudian bertemu dengan orang yang sudah merugikan partainya dan bahkan merugikan pribadi Puan Maharani itu sendiri. Jelas ini bukan sebuah pertemuan yang mudah, tapi kemudian Mbak Puan tetap bisa datang dan ya terlihat seperti tidak ada masalah apa-apa. Padahal Mbak Puan punya pilihan sebenarnya gitu ya, untuk tidak hadir di acara ini atau minimal tidak bersalaman dengan Pak Jokowi bisa saja gitu ya. Ya telat atau apalah, gampang lah. Politisi kita kan canggih-canggih gitu ya, tapi Mbak Puan memilih jalan damai gitu, memilih jalur yang adem-adem saja dan terlihat seperti tidak ada masalah apa-apa. Semua dijalani dan kemudian nampak akrab sekali dengan Presiden Jokowi. Terlepas apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama beberapa bulan terakhir ini kepada PDI Perjuangan dan kepada Mbak Puan itu sendiri, tapi bagaimanapun suka nggak suka gitu ya, Mbak Puan tetaplah adalah Ketua DPR RI hari ini dan Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia, sehingga keduanya adalah wajah atau representasi negara kita. Sehingga kalau keduanya terlihat tidak akur, tidak akrab, atau tidak bisa bertemu, atau ada cerita-cerita bahwa Mbak Puan nggak datang atau terlambat dan sebagainya, itu mungkin akan membuat situasi politik di tanah air ini akan jauh lebih rumit lagi, atau mungkin tensinya akan meninggi. Tapi dengan jalur damai, jalur adem yang coba dilakukan oleh Mbak Puan ini, nampaknya gitu ya, ini bisa menenangkan banyak pihak, terutama pihak-pihak investor ataupun pengusaha, karena ya kedekatan atau keakraban atau terlihat keduanya akur itu ini penting bagi banyak pihak, terutama pengusaha dan investor. Sehingga kalau situasinya seperti ini, ya mereka nggak akan melihat ada masalah yang berarti di Indonesia. Tapi seandainya gitu ya, Mbak Puan terlihat tidak bisa salaman atau terlihat gesturnya itu sangat-sangat dingin sekali kepada Pak Jokowi, seperti seperti ada sesuatu gitu ya, itu mungkin akan membuat investor atau pengusaha yang sudah berniat untuk investasi di Indonesia, mungkin itu akan ragu-ragu, atau bahkan mereka yang sudah ragu-ragu sebelumnya akan terus membatalkan investasi atau rencana mereka untuk menanamkan modal di sini. Sehingga pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mbak Puan ini mungkin terlihat tidak terlalu penting bagi banyak pihak, tapi di kalangan investor dan pengusaha ini cukup menenangkan gitu. Tapi bagi saya sebagai orang yang cukup mengikuti langkah-langkah politik Mbak Puan Maharani, seingat saya ini bukan yang pertama gitu, dan ini bagi Mbak Puan mudah saja gitu, karena ketemu cuma sekali gitu. Ketemu, salaman, terus kemudian ketawa, itu mudah sekali bagi Mbak Puan. Padahal sebelumnya ada
kejadian-kejadian politik atau sikap-sikap politik yang harus dilakukan oleh Mbak Puan, dan itu jauh-jauh lebih berat. Seperti misalkan kalau kita ingat ketika Pilpres belum dimulai atau pencalonan belum dibuka gitu ya, belum ada capres satupun di Indonesia, itu Mbak Puan kan berusaha selama beberapa bulan bikin baliho di mana-mana, minimal timnya gitu ya, dan kemudian bikin upaya untuk supaya dikenal oleh publik, bikin baliho di mana-mana dengan latar belakang dia sebagai anak Ibu Megawati, tapi dia tetap masih berusaha bikin baliho di mana-mana supaya dikenal gitu ya. Dan kemudian waktu itu tujuannya, setahu saya, tujuan Mbak Puan adalah ingin maju di Pilpres 2024. Entah itu sebagai capres ataupun cawapres. Waktu itu targetnya setahu saya, ya mungkin salah, tapi setahu saya targetnya adalah menjadi cawapresnya Prabowo, jadi Prabowo Puan gitu ya. Dan itu juga sudah bukan rahasia umum karena beritanya masih banyak di media dan kalian bisa googling hari ini gitu ya. Jadi dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Mbak Puan, sekalipun punya privilege sebagai anak dari Ibu Mega gitu, tapi upaya dia gitu tetap dia lakukan selama berbulan-bulan. Dan dengan upaya ini, dengan ikhtiar yang sudah dilakukan Mbak Puan, itu kan menghadapi serangan-serangan dari kubu Ganjar Pranowo gitu ya. Ada banyak relawan Ganjar yang sebelum dicalonkan itu kan menyerang Mbak Puan, termasuk teman-teman saya kan banyak juga gitu ya. Tapi dengan semua cerita atau serangan-serangan yang kemudian cukup agresif itu, ketika kemudian Ganjar Pranowo diputuskan untuk maju sebagai capres dari PDI Perjuangan, itu Mbak Puan hadir di sana. Dan bahkan selama berbulan-bulan ikut kampanye bersama Pak Ganjar, pidato bersama satu panggung dengan Pak Ganjar. Ini jelas bukan sesuatu yang mudah bagi seorang Puan Maharani dengan privilege dia sebagai anak Ibu Megawati, anak ketum, dan pengalamannya juga sudah sangat banyak sebagai ketua DPR RI hari ini gitu ya. Kemudian pernah jadi menteri dan pernah menjadi pengurus partai dari tingkat yang bawah gitu ya, berkarir sampai kemudian jadi DPP dan kemudian menjadi ketua DPR RI. Itu bukan hal yang mudah untuk bisa diterima oleh Puan. Tapi kenyataannya gitu ya, di kampanye-kampanye politik kemarin itu Mbak Puan sangat luwes sekali gitu ya. Bahkan ya seperti tidak ada masalah dengan Pak Ganjar, bahkan mendukung solid untuk menangkan Ganjar dan Mahfud MD, dan itu beliau lakukan selama berbulan-bulan. Jadi ini adalah sebuah cerita atau contoh kedewasaan atau pengendalian emosi yang luar biasa dari seorang Puan Maharani, karena sekali lagi ini sangat tidak mudah, minimal menurut saya gitu, karena saya punya banyak sekali pengalaman atau pengkhianatan dari orang-orang atau minimal serangan-serangan dari teman-teman yang sebelumnya saya pikir teman saya tapi kemudian menyerang gitu ya. Saya banyak mengalami cerita-cerita seperti itu, dan kemudian pilihan saya adalah menyerang terbuka. Kalau misalkan saya diserang secara diam-diam sama mereka gitu ya, saya serang terbuka. Dan kalaupun misalkan saya tidak punya keinginan untuk menyerang, ya saya hindari. Saya nggak mau ketemu, dan kemudian ya udahlah, jangankan salaman, ketemu aja ngeliat mukanya saya males gitu. Pengennya cepat buru-buru pergi. Tapi ya untungnya saya bukan politisi dan tidak punya jabatan apa-apa, sehingga sikap-sikap seperti itu tidak berpengaruh apa-apa. Tapi dari sini gitu ya, saya terus terang belajar dari mental atau kedewasaan atau pengendalian emosi seorang Puan Maharani ketika menghadapi lawan-lawannya. Beliau sudah buktikan ketika menghadapi Ganjar Pranowo misalkan, yang selama berbulan-bulan relawan-relawan Ganjar menyerang Mbak Puan, tapi ketika sudah ditetapkan ya dukung gitu. Dan kemudian Pak Jokowi juga kurang lebih sama, ketika banyak sekali menyerang-nyerang PDI Perjuangan atau merugikan PDI Perjuangan dan merugikan pribadi Puan Maharani itu sendiri, ya Mbak Puan tetap bisa mengendalikan emosi, dan semua kejadian itu kemudian membuat dia tetap mengingat soal posisinya sebagai ketua DPR RI yang harus menunjukkan wajah Indonesia hari ini, yang wajah para elit politiknya yang masih bisa mendiskusikan atau bisa bertemu minimal dengan sangat akrab sekali. Ya mungkin ada banyak orang yang tidak tahu terkait apa yang saya maksud sebelumnya gitu ya, terkait bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya merugikan pribadi Puan Maharani itu sendiri. Karena dalam analisa saya, dalam pengalaman atau beberapa pertemuan yang saya lalui selama periode 2021-2023 gitu ya,
Saya melihat sebenarnya kegagalan Mbak Puan untuk maju di Pilpres 2024 bukan Ganjar Pranowo, tapi justru itu muncul dari Presiden Jokowi itu sendiri, gitu ya. Mbak Puan gagal direkomendasikan, gagal maju itu karena Pak Jokowi, gitu. Nah, ini ada ceritanya, ada buktinya, ada saksi-saksinya, masih hidup semua supaya hari ini teman-teman saya menyaksikan juga, gitu ya. Jadi ini bukan cerita omong kosong, dan bagi saya inilah yang kemudian membuat pertemuan kemarin antara Presiden Jokowi dengan Mbak Puan terlihat sangat luar biasa, karena menghadapi orang yang kemudian menggagalkan dirinya untuk maju di Pilpres 2024, tapi Mbak Puan tetap masih bisa tersenyum atau bahkan tertawa-tawa. Ya bagaimanapun, gitu ya, saya nggak bisa ceritakan secara detail, mungkin nanti di lain kesempatan, tapi pada intinya, gitu ya, yang menggagalkan Mbak Puan maju di Pilpres 2024 jelas adalah rekomendasi dari Presiden Jokowi. Simpelnya, sederhananya, dalam PDI Perjuangan ada kebiasaan, ada aturan tak tertulis kayaknya, gitu ya, di mana petahana itu bisa memberikan rekomendasi, dan rekomendasinya sangat-sangat dipertimbangkan oleh Ketua Umum. Seperti misalkan yang terjadi di Surabaya, di pilihan wali kota Surabaya, gitu ya. Itu apa yang terjadi kemudian di sana, kenapa kemudian Eri Cahyadi bisa maju sebagai calon wali kota? Karena rekomendasi dari Ibu Risma. Jadi meskipun ada pengurus partai PDI Perjuangan di daerah, atau kemudian ada tokoh yang lebih senior di sana di PDI Perjuangan di Surabaya yang sudah berkarir dari bawah dan seterusnya, tapi PDI Perjuangan lebih mempertimbangkan rekomendasi dari petahana, mempertimbangkan rekomendasi dari Ibu Risma waktu itu. Makanya kemudian PDI Perjuangan mencalonkan Eri Cahyadi, dan itu sempat terjadi gejolak. Nah, di tingkat Pilpres juga kurang lebih sama, gitu ya. Jadi PDI Perjuangan atau Ibu Ketua Umum itu sangat mempertimbangkan rekomendasi dari Presiden Jokowi waktu itu, yaitu Ganjar Pranowo, dan itulah yang kemudian membuat Ibu Mega, gitu ya, tega untuk kemudian tidak memajukan anaknya sendiri. Dan tapi gara-gara itu, gitu, dari rekomendasi Pak Jokowi ini sebenarnya adalah rekomendasi yang kemudian menggagalkan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024. Dan ada banyak sekali lagi cerita terkait ini, tapi saya harus memperhitungkan atau mempertimbangkan apakah ini layak untuk kemudian saya ceritakan, gitu. Karena ada cerita soal Pak Jokowi, ada cerita soal latar belakang di balik cerita ini, tapi saya masih menunggu momentum yang pas untuk menceritakannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.